Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sonia Yuntias dengan NPM 0441224407 dari kelas TRMB 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen. Apa sih prinsip dasar dalam marketing? Prinsip dasar dalam marketing adalah fondasi yang penting bagi setiap bisnis untuk mencapai kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dalam pemasaran. Yang pertama, itu ada marketing mix P. Produk, price, place, and promotion. Produk ini melibatkan pengembangan dan penawaran barang atau jasa kepada konsumen. Produk harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Price atau harga menentukan nilai yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk atau layanan. Harga harus sesuai dengan nilai yang diberikan. Place, tempat. Distribusi produk atau layanan kepada konsumen ini melibatkan pemilihan saluran distribusi yang efisien. Promotion, mengkomunikasikan produk atau layanan kepada target pasar melalui iklan, promosi, dan strategi pemasaran lainnya. Yang kedua, target market atau pasaran sasaran. Memahami siapa saja yang berinteraksi dalam proses pembelian dan bagaimana tanggung jawab mereka. Ini membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga, itu ada engagement atau interaksi. Berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan situs web. Interaksi yang baik memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang keempat tuh ada conversion atau konversi, mengubah prospek menjadi pelanggan yang sebenarnya. Ini melibatkan menggerakkan pelanggan menuju tindakan pembelian. Yang kelima itu ada analytic and reporting, analisis dan pelaporan, mengukur kinerja pemasaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Data analitik membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keenam itu ada marketing teknologi atau teknologi pemasaran. Menggunakan alat dan teknologi pemasaran seperti perangkat lunak, otomatisasi pemasaran, analisis data, dan platform media sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Ingatlah bahwa prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan dan diselaraskan dalam strategi pemasaran yang lebih besar. Marketing ini bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang menciptakan nilai bagi konsumen dan membangun hubungan yang berkelanjutan. 2. Kaitan antara perilaku konsumen sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan hubungan antara perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang pertama, itu mengkaji perilaku konsumen dalam riset pasar. Ini melibatkan analisis tentang kebutuhan, preferensi, motivasi, dan perilaku pembelian konsumen. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, perusahaan dapat mengidentifikasikan segmen pasar yang relevan dan merancang pesan pemasaran yang tepat. Yang kedua, ada segmentasi pasar dan targeting yang tepat. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen dan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dalam strategi pemasaran, segmentasi pasar membantu perusahaan untuk memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan mereka. Yang ketiga, ada membangun branding yang menarik dan relevan. Perilaku konsumen juga berperan penting dalam membangun branding yang kuat dan menarik. Konsumen seringkali memilih merek yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas mereka sendiri. Dalam strategi pemasaran, perusahaan perlu memahami preferensi dan perilaku konsumen untuk mengembangkan branding yang relevan dan memikat. Yang keempat, itu ada personalisasi dan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Perilaku konsumen juga menunjukkan preferensi untuk pengalaman pelanggan yang personal dan memuaskan. Konsumen cenderung lebih tertarik dengan merek yang mampu menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara individual. Jadi, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, perusahaan dapat mencapai keberhasilan bisnis yang lebih baik. Ya,
Proses STP, Segmenting, Targeting, Positioning dalam marketing beserta dengan contohnya. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP adalah strategi pemasaran yang membantu menentukan bagaimana sebuah bisnis akan beroperasi. Mari kita jelajahi 3 langkah utama dalam strategi ini beserta contohnya. Yang pertama, ada segmentasi atau segmenting. Langkah pertama adalah membagi target pasar menjadi kelompok konsumen potensial. Berikut beberapa kategori segmentasi pasar yang dapat dilakukan, yaitu ada demografis, berdasarkan usia, gender, ras, pendidikan, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Terus juga ada geografis, berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, provinsi, atau komplek perumahan. Terus juga ada psikografis, berdasarkan sifat psikologis seperti gaya hidup, kepribadian, dan hobi. Terus juga ada perilaku, berdasarkan perilaku saat melakukan pembelian, ketertarikan, dan tujuan pembelian produk. Contoh dari segmentasi ini adalah ada seseorang pemilik bisnis kopi memilih untuk menjual biji kopi mereka kepada karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan waktu kerja fleksibel dan menyukai kopi yang diolah secara manual. Yang kedua, itu targeting. Setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya adalah menentukan segmen mana yang paling sesuai untuk dijadikan target pasar. Contohnya itu, perusahaan kecantikan memilih untuk memfokuskan perawatan intensif pada konsumen dengan kulit kering. Yang ketiga, ada positioning. Posisi merek atau produk dalam benak konsumen sangat penting. Ini melibatkan menentukan bagaimana bisnis ingin dilihat oleh pasar. Contohnya, merek sepatu olahraga Nike yang dikenal sebagai merek yang inovatif, berkualitas, dan cocok untuk atlet dan pencinta olahraga. Ingatlah bahwa strategi STV difokuskan pada pendekatan target audiens atau target pasar, bukan hanya pada produk. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, bisnis dapat membangun brand image yang kuat dan merencanakan pemasaran yang efektif. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan sertakan contohnya. Yang pertama, itu ada faktor personal atau demografis. Faktor ini mencakup karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan budaya. Contohnya, seseorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun mungkin lebih tertarik pada produk perawatan kulit yang ramah lingkungan dan aman untuk keluarganya. Yang kedua, itu ada faktor sosial. Faktor ini melibatkan pengaruh dari lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan media sosial. Contohnya, seseorang remaja mungkin memilih merek pakaian yang populer di kalangan teman-temannya. Yaitu yang ketiga, ada faktor psikologis, persepsi, sikap, dan motivasi individu memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Contohnya, seseorang yang percaya bahwa produk organik lebih sehat mungkin lebih cenderung membeli makanan organik. Keempat, itu ada faktor budaya. Nilai, norma, dan tradisi budaya juga mempengaruhi preferensi konsumen. Contohnya, di beberapa negara, warna tertentu memiliki makna simbolis yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk. 5. Itu ada faktor ekonomi. Faktor ini mencakup pendapatan, harga, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, selama masa resesi, konsumen mungkin lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau. Memahami faktor-faktor ini membantu bisnis mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan merancang strategi pemasaran yang relevan dan efektif. 5. Proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu sebelum membeli produk atau layanan. Yang pertama, itu ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses dimulai ketika konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan. Contohnya, seseorang yang merasa lapar dan ingin mencari makanan. Yang kedua, itu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, mencari restoran terdekat atau membaca ulasan tentang makanan. Yang ketiga, itu evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan produk atau merek.
Contohnya membandingkan menu dan harga di beberapa restoran. Yang keempat itu keputusan pembelian. Konsumen memilih produk atau layanan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh, memilih restoran tertentu dan memesan makanan. Yang kelima itu evaluasi pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mengevaluasi apakah produk atau layanan tersebut memenuhi harapan mereka. Contohnya menilai rasa makanan dan pelayanan di restoran. Ingatlah bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan jenis produk yang dibeli. Faktor seperti pengalaman sebelumnya, merek, dan preferensi pribadi juga mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.